pada anak usia dini. Kognitif berarti. Kognitif. Kalau yang biasa kami lakukan di sini itu diberikan, kan sekarang ini kan tidak ada lagi seperti yang dulu dibagi-bagi. Sekarang ini karena sudah kurikulum merdeka, jadi anak-anak itu dibebaskan dalam arti disesuaikan dengan minatnya. Jadi dengan minat dan bakat anak. Kalau untuk berpikir kritis yang dulu itu biasa kita berikan alat permainan seperti huruf ada apa namanya kartu di situ. Jadi mereka bisa melihat, bisa sama tidak huruf yang ada di kartu itu mereka susun yang sesuai dengan balok-balok hurufnya. Bagaimana anak usia dini menggunakan pengetahuannya untuk memecahkan suatu masalah? Bagaimana? Maksudnya bagaimana anak usia dini menggunakan pengetahuannya untuk memecahkan masalah? Memecahkan masalah dalam arti apa ini? Kayak seperti itu, kayak tadi kan ibu bilang kayak dikasih contoh supaya dia bisa kayak kita contoh dulu kan. Iya. Kayak gimana kalau semacam tugas kayak terlalu itu kayak Lembar kerja. Iya. Gimana sih? Itu dikasih contoh dulu, diberitahukan caranya. Nah, kalau biasa kan anak-anak ini kan beda-beda. Ada yang pemahamannya langsung bisa, ada juga yang perlu bimbingan. Jadi ketika yang sudah bisa sendiri, kami abaikan dulu karena dia sudah bisa. Yang kami ini yang anak yang belum penangkapannya belum terlalu fokus. Nah, itu kami arahkan seperti ini. Misalnya dia belum bisa menulis, kami pegangkan pensilnya, kami arahkan dia. Kalau dalam memecahkan masalah itu, sebenarnya tiap anak sih beda-beda. Ada yang bisa langsung, misalnya tanpa diberitahu dia bisa langsung menulis. Tapi kalau yang diberitahu ini, kita harus tahu dulu apa permasalahannya dia ini sampai dia tidak tahu apakah dia memang tidak fokus. Kalau tidak fokus ya kami berikan apa yang dia mau. Misalnya dia maunya apa, mungkin dia tidak mau. Bagaimana cara mengatasi anak yang kesulitan beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya? Dia tidak mau terlalu bergaul dengan teman-teman. Dia tidak mau bergaul. Bagaimana ya? Untuk apa mengatasinya tadi? Cara mengatasi anak yang kesulitan beradaptasi. Biasanya sih kalau yang susah beradaptasi itu biasanya kalau saya dudukkan di sebelahku, pokoknya jangan lari di sebelahku. Jadi biasa saya bimbing dia, tetap yang lain itu di depanku begini, tapi dia harus tatapan matanya harus di dia begitu. Jadi saya dudukkan di sampingku, saya bimbing dia. Kalau yang begitu saya bimbing dulu dia dulu yang saya utamakan, baru yang lain. Nah, karena yang lain kan sudah biasa ditinggal aku. Kalau yang seperti itu yang tidak mau beradaptasi itu biasa saya dulu dia, saya utamakan dulu dia, baru saya ke teman-temannya yang lain. Lebih jika Tentang ini, perkembangan bahasa. Bagaimana cara menghadapi anak yang terlambat dalam berbicara? Nah, itu saya juga punya pengalaman. Sekarang juga pun ada siswanya yang ini berbicara, anak muridnya ini yang terlambat berbicara ada atau di sini? bilang di sini nggak pulau biar kalau yang terlambat bicara itu sebenarnya biarpun kami beri rangsangan di sekolah tetap diajak bicara, cuman masalahnya yang di rumah ini dari orang tua lagi ya, dari orang tua. Bagaimana kan biasa ada orang tua di rumah, harusnya jangan kalau misalnya makan bilang makan, jangan bilang mam, atau kencing bilang cing, apa segala macam, pipis. Sebenarnya itu tidak bisa. Yang bisa dilakukan kalau makan bilang makan. Karena banyak kalau sekarang ini, kalau di kelasku ini ada berapa ya? Ada beberapa anak itu yang belum terlalu
belum terlalu lancar. Biasa dia bilang "Ibu, saya biasa juga tidak tahu apa yang dia bilang. Apa nak kencing apa? Oh, kencing ternyata. Biasa pokoknya ada yang permainan yang dia mau. Biasa saya juga belum terlalu paham. Nanti mamanya yang oh berarti mungkin bahasanya di rumah. Dia harus tetap ditemani kan orang tuanya. Kalau dia ditemani karena itu anak agak bagaimana ya? Egois. Mainan ini permainannya. Iya. Kapan temannya pegang, pasti dia ambil, dia rebut. Kasar sedikit. Dia suka menendang, suka bercakap. Itu anak belum, padahal perempuan bicara. Mungkin pengaruh di rumah. Tapi kalau di sekolah sih, kalau bicara ya kami ajak bicara. Makanya kami kasih perbaiki bahasa. Iya, kami kasih bicara yang baik di sekolah, diberi contoh yang baik di sekolah, kita berikan lagu-lagu, menyanyi supaya dia terangsang juga cara bicaranya. Kalau pertanyaan terakhir, apa yang dilakukan apabila anak usia dini melakukan pelanggaran? Pelanggaran dalam bentuk apa ini? Kalau pelanggaran bentuk misalnya biasa saya kasih saya kasih terakhir, maksudnya saya tidak utamakan dia. Pokoknya saya biasa kalau yang pelanggaran begitu biasa saya pegang dia sendiri dalam kelas, kasih biar dulu temannya di luar antri. Saya bilang kalau tidak mau antri sama ibu guru, tidak ibu guru kasih makan, kasih pulang begitu biasa. Tapi tidak juga sampai mengancam sampai saya cubit, saya apa, Cuma dikasih nah, tahu. paling saya kasih tahu kalau antri. Kalau pelanggaran yang berat kayak misalnya memukul temannya begitu, biasa saya suruh minta maaf dulu, kemudian saya konsultasikan ke orang tuanya. Kalau dia tadi ini dia tadi ini pukul temannya sampai menangis. Karena yang tahun kemarin begitu, dia pukul temannya sampai tercabut giginya. Jadi ya diberi bimbingan juga, dikomunikasikan ke orang tuanya juga, Dikasih tahu tidak boleh seperti itu. tetap diberi bimbingan. Berat sih begitu, saya tetap arahkan, komunikasikan ke orang tua. Karena mau dihukum, anak-anak mau dihukum apa? Nah, mungkin di hukum tidak sekolah 1 minggu ke sekolah. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Dari enggak, saya juga ini baru belajar. Jadi ya. Kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih dan mohon maaf. Iya, tidak apa-apa. Saya juga minta maaf kalau tidak sesuai ya. Kalian sekarang lah bahasanya sendiri. Kalian modif saja bahasanya, tidak apa-apa.